Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Jadi hari ini nih, kita mau bongkar tumpukan materi yang Anda kirimkan. Dan ini isinya keren banget. Sebuah rencana kesehatan lengkap, semacam resolusi buat tahun 2026. Khususnya buat kita-kita yang udah lewat usia 40. Topiknya pas banget. Iya kan? Sumber utamanya ada dua buku yang sangat berpengaruh. Younger Next Year sama The Whole Body Reset. Jadi misi kita hari ini, kita mau bedah sains di balik cara memutar balik jam biologis penuaan. Betul. Dan ini relevan sekali karena memang setelah usia 40, aturan mainnya itu berubah total. Tubuh kita nggak lagi merespon seperti dulu. Strategi diet, olahraga dari umur 30-an itu seringkali udah nggak efektif lagi. Jadi udah beda mesinnya ya? Bisa dibilang gitu. Intinya, seperti yang dijelaskan di materi Anda, tubuh kita itu secara default, mode otomatisnya, masuk ke mode peluruhan. Jadi, tugas kita adalah secara sadar, secara aktif, ngirim sinyal untuk bertumbuh. Setiap hari. Oke. Sebelum kita jauh-jauh nih, ada satu kalimat dari materi ini yang benar-benar, mengubah cara pandang saya. Dikatakan di sini, menurut sains, 70% dari apa yang kita anggap sebagai penuaan, rasa sakit, pegel-pegel, gampang capek, itu sebenarnya opsional. Opsional. Bisa dihindari. Itu kan gila ya? Itu gagasan yang kuat banget. Bukan berarti kita bisa hindari keriput atau uban ya, tapi gagasan bahwa sebagian besar penurunan fungsi tubuh. Itu pilihan, bukan takdir. Nah, ini mengubah kita dari cuma penumpang pasif, jadi ibaratnya pilot buat tubuh kita sendiri. Jadi dasar dari semua pembahasan kita hari ini adalah itu. Kita bisa memilih secara aktif. Seolah-olah tubuh kita punya dua tombol besar gitu ya. Ada tombol tumbuh dan tombol peluruhan. Nah, setelah umur 40, si tombol peluruhan ini jadi lebih sensitif. Gampang banget kepencet. Jadi misi kita adalah sengaja menekan tombol tumbuh sesering mungkin. Betul, dan untuk bisa menekan tombol yang benar, kita harus kenal dulu musuhnya kan? Materi Anda ini menyoroti dua biang keladi utama yang terjadi di dalam tubuh setelah umur 40. Yang pertama, ini istilahnya resistensi anabolik. Resistensi anabolik. Oke, coba kita bedah. Ini maksudnya bukan protein yang kita makan nggak diserap, tapi lebih kayak tubuh kita jadi mandor pemalas yang nggak mau lagi pakai protein itu buat bangun otot, gitu bukan? Mandor pemalas itu analogi yang akurat banget. Gini, di usia 20-an, Anda makan sepotong ayam, tubuh langsung kasih perintah, oke, bangun otot. Nah, setelah usia 40, responnya lebih kayak, nanti dulu deh. Akibatnya, otot kita jadi lebih gampang dipecah daripada dibangun lagi. Inilah akar dari sarkopenia, hilangnya masa otot karena usia. Artinya otot kita itu literally dicuri dari dalam, karena tubuh kita jadi malas bangun lagi. Tepat, dan kemalasan ini diperparah oleh musuh kedua kita. Dan ini bisa dibilang lebih berbahaya, yaitu penumpukan lemak visceral dan peradangan kronis. Oh, ini bukan lemak yang di paha atau lengan yang bisa dicubit itu ya? Bukan, ini lemak yang ngumpet di sekitar organ vital kita, jantung, hati, dan sifatnya itu sangat aktif secara metabolik. Aktif? Maksudnya aktif gimana? Dia nggak cuma diem, lemak ini terus-menerus memompa zat kimia peradangan ke seluruh tubuh. Sumber ini bahkan ngasih nama yang kedengerannya serem, C6. Kimia utama untuk peradangan dan peluruhan. C6, wah, kedengerannya kayak nama penjahat di film fiksi ilmiah. Artinya, ada perang kimia konstan di dalam tubuh kita tanpa kita sadari, dan lemak perut kita itu pabrik senjatanya. Persis. Dan si penjahat ini operasinya senyap. Peradangan tingkat rendah tapi kronis inilah yang jadi dalang dibalik hampir semua penyakit degeneratif yang kita takuti. Penyakit jantung, diabetes tipe 2, Alzheimer, bahkan beberapa jenis kanker. Jadi kalau dirangkai ceritanya, resistensi anabolik bikin kita kehilangan otot, terus metabolisme melambat, yang bikin lemak visceral gampang numpuk, lemak ini lalu membanjiri tubuh kita dengan kimia peluruhan C6. Benar nggak rangkuman saya? Rasanya kayak kejebak di spiral yang makin lama makin cepat ke bawah. Tepat sekali. Dan yang paling menakutkan dari spiral itu, dia bekerja tanpa kita sadari. Makanya kita harus secara sadar memutusnya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan besar. Gimana caranya? Nah itu dia, kita udah tahu musuhnya. Sekarang, gimana cara melawannya? Gimana cara kita nekan tombol tumbuh itu? Materi ini fokus ke dua pilar utama. Coba kita bongkar yang pertama, dari buku Younger Next Year. Olahraga! Ini inti dari filosofi mereka. Dan cukup radikal sih, peluruhan itu pilihan, dan olahraga adalah sinyal tumbuh paling kuat yang bisa kita kirimkan. Bukan olahraga kalau lagi sempet ya, tapi komitmen seumur hidup. Mereka merumuskannya dalam aturan Harry. Nah aturan pertamanya ini langsung, nendang banget. Berolahraga 6 hari seminggu seumur hidup. 6 hari? Jujur aja, buat banyak orang yang sibuk, ini kedengarannya mustahil. Nyiksa. Tentu. Dan kuncinya bukan di intensitas gila-gilaan setiap hari. Kuncinya itu konsistensi. Coba pikirkan ini bukan sebagai hukuman, tapi kayak Anda minum vitamin harian. Tujuannya itu mengubah kimia tubuh Anda setiap hari. Satu hari aja Anda libur, tubuh mulai balik lagi ke mode peluruhan. Dengan gerak 6 hari, Anda terus-menerus membanjiri sistem Anda dengan sinyal tumbuh. Oke, jadi lebih soal ngebentuk kebiasaan harian ya, daripada jadi atlet olimpiade dalam semalam. Masuk akal. Terus pembagiannya gimana dalam 6 hari itu? Aturannya sangat spesifik. 4 hari untuk latihan aerobik atau kardio yang serius, dan 2 hari untuk latihan kekuatan yang serius. Kombinasi inilah yang secara sistematis memprogram ulang tubuh kita buat bertumbuh. Oke, kita bedah kardionya dulu. 4 hari. Ngapain aja tuh? Dibagi jadi 2 jenis. Ada yang namanya long and slow, di mana detak jantung sekitar 60-65% dari maksimal.
Bayangin aja jalan cepat atau sepedaan santai di mana Anda masih bisa ngobrol. Zona ini adalah zona penyembuhan, saat tubuh dan otak melakukan perbaikan. Oke, lalu yang satu lagi? Yang satu lagi itu high endurance. Di sini detak jantung Anda naik sampai 70-85% dari maksimal. Di titik ini Anda benar-benar terengah-engah. Dan disitulah keajaibannya terjadi kan? Waktu kita ngos-ngosan itu. Disitulah pertempuran sesungguhnya. Saat tubuh kerja sekeras itu, ia memproduksi zat kimia bernama C10. C10 ini adalah kimia utama untuk perbaikan dan pertumbuhan. Oh, C10. Ini lawannya si C6 tadi ya? Tepat, ini musuh bebuyutannya. Jadi dengan olahraga keras, Anda secara harfiah menciptakan obat anti penuaan Anda sendiri di dalam tubuh. Keren banget. Jadi kita produksi sendiri penawar racun C6. Lalu gimana dengan 2 hari sisa buat latihan kekuatan? Fokus utamanya apa di sini? Fokus utamanya, dan ini nggak bisa ditawar, kaki. Ada satu kutipan di materi Anda yang, nusuk banget. Kaki yang lemah adalah resep untuk kursi roda. Wah, itu beneran bikin berhenti sejenak ya? Kita sering khawatir soal jantung atau lupa, tapi kehilangan kemampuan buat berdiri dan jalan sendiri itu mungkin ketakutan paling dasar ya? Tepat sekali. Gerakan seperti squat dan lunge itu bukan lagi soal estetika paha. Ini soal kemandirian fungsional di masa tua. Latihan ini juga secara krusial memperbaiki proprioception, kemampuan otak buat merasakan posisi tubuh di ruang. Inilah yang mencegah kita gampang jatuh pas tua nanti. Oke, rencana olahraganya jelas banget. Bergerak itu sinyal. Tapi sinyal aja kan nggak cukup kalau nggak ada bahan bangunannya. Disinilah pilar kedua masuk, dari buku The Whole Body Reset, nutrisi. Betul. Olahraga itu perintah buat membangun, dan nutrisi itu batu batanya. Konsep utamanya, terutama buat melawan resistensi anabolik, adalah sesuatu yang disebut protein timing. Pengaturan waktu protein, ini benar-benar game changer. Pengaturan waktu protein. Jadi, ini bukan lagi soal total protein harian, tapi yang lebih penting itu kapan dan berapa banyak kita makannya dalam sekali waktu. Persis. Aturannya sangat spesifik dan berdasarkan riset. Targetkan minimal 25 gram protein untuk wanita atau 30 gram untuk pria dalam setiap sesi makan utama. Sarapan, makan siang, dan makan malam. Setiap kali makan harus mencapai ambang batas itu. Kenapa harus spesifik di angka 25 atau 30 gram? Apa yang terjadi kalau misalnya sarapan saya cuma 15 gram protein? Pertanyaan bagus banget. Angka 25-30 gram itu adalah ambang batas anabolik. Itu jumlah minimum protein yang dibutuhkan dalam satu waktu makan buat membangunkan mesin sintesis protein di otot kita yang udah mulai malas tadi. Ibaratnya, Anda harus ngetuk pintu dengan cukup keras biar penghuninya bangun. Ketukan pelan-pelan, ya dicurekin. Wow, itu mengubah total cara saya lihat sarapan loh. Selama ini saya pikir kopi sama selembar roti itu ringan. Padahal secara biokimia saya justru membiarkan tombol peluruhan nyala sejak pagi. Nah, itu dia. Anda kena di titik paling umum. Saya sering lihat orang di gym minum protein shake mahal setelah latihan, tapi sarapan mereka sereal manis, mereka punya bahan bangunan bagus, tapi mandornya, sinyal anaboliknya, nggak pernah dipanggil buat kerja di pagi hari. Kesempatan emas itu hilang gitu aja. Wow. Oke, selain protein, ada lagi yang penting. Ada, tim pendukungnya, serat. Targetnya minimal 5 gram serat setiap kali makan. Serat bantu Anda kenyang lebih lama. Ini penting buat kontrol berat badan. Dia juga bantu melawan penumpukan lemak visceral dan jaga kesehatan usus. Jadi ini strategi ganda. Protein buat membangun, serat buat melindungi. Oke, teorinya sangat masuk akal. Tapi saya yakin Anda di rumah lagi mikir, gimana wujud nyata semua ini dalam satu hari. Coba kita buat ini jadi praktis. Tentu. Buat sarapan, lupakan roti selai. Coba buat smoothie protein. 1 sendok bubuk whey protein, itu udah sekitar 25 gram. Campur aja sama segenggam bayam, buah beku, terus 1 sendok makan chia seeds buat seratnya. Protein dapat, serat dapat. Beres. Sarapan juara. Lalu makan siang. Ini yang sering jadi tantangan pas sibuk. Siapin dari rumah, bikin salad serius, dasarnya sayuran hijau, terus tambahin 100-150 gram dada ayam panggang. Itu udah lebih dari 30 gram protein. Taburi kacang-kacangan atau biji-bijian, gampang banget mencapai 35 gram protein. Buat makan malam, sepotong ikan salmon panggang seukuran telapak tangan Anda, itu udah hampir 30 gram protein. Sajikan sama quinoa dan brokoli. Selesai, 3 kali makan, 3 kali sinyal tumbuh yang kuat terkirim. Ini benar-benar membuka mata. Sekarang, bagian paling sulit. Punya rencana itu satu hal, tapi menjalankannya sampai jadi kebiasaan itu hal lain. Gimana caranya biar resolusi ini nggak gagal di bulan Februari? Nah, disinilah bedanya. Materi Anda ini nyediain semacam checklist anti gagal dengan beberapa poin yang cerdas banget. Yang pertama, ubah mentalitas. Perlakukan olahraga seperti pekerjaan Anda. Saya suka analogi itu. Anda kan nggak bangun pagi terus debat sama diri sendiri. Kerja nggak ya hari ini? Ya berangkat aja kan? Tepat. Jadwalkan di kalender, siapin bajunya dari malam, dan lakukan. Jangan berdebat. Poin kedua ini yang sering banget kelewat, padahal dampaknya luar biasa. Connect and commit. Terhubung dan berkomitmen. Tunggu, ini menarik. Jadi kesepian itu bukan cuma soal perasaan sedih, tapi secara kimiawi punya efek merusak di tubuh. Yang setara dengan, katakanlah, makan makanan sampah. Beneran? Beneran! Sumber ini sangat tegas bilang kalau stres kronis, rasa sepi, dan isolasi sosial itu secara langsung memicu produksi CD6, si kimia peluruhan itu. Otak kita nggak bedain stres karena dikejar singa atau stres karena merasa sendirian. Keduanya sama-sama memicu hormon stres kortisol, pemicu utama CD6. Sebaliknya,
Interaksi sosial yang positif itu memicu hormon seperti oksitosin yang merupakan zat kimia anti-CD6 alami. Jadi, kalau kita mikirin resolusi, masukin jadwal nongkrong rutin sama teman atau ikut komunitas, itu sama pentingnya kayak daftar gym. Secara biologis, itu bukan lagi buang-buang waktu, tapi bagian dari latihan. Bukan cuma bagian dari latihan, tapi mungkin fondasinya. Anda bisa punya program diet dan olahraga paling sempurna di dunia, tapi kalau Anda melakukannya dalam isolasi dan stres kronis, Anda itu seperti mencoba mengisi ember yang bocor. Koneksi sosial itu penambal bocornya. Ini kebutuhan biologis, bukan sekedar nice to have. Itu benar-benar ngubah prioritas. Apa poin terakhir dari checklist ini? Poin terakhir ini, yang paling belak-belakan langsung dari Harry di buku Younger Next Year, Quit Eating Crap, berhenti makan sampah, nggak ada basa-basi. Hindari makanan ultra-proses, gula tambahan, lemak jenuh. Tips praktisnya bagus banget. Jangan bawa makanan sampah itu ke dalam rumah, katanya. Lebih mudah berpantang total daripada mencoba moderasi sama makanan yang memang dirancang buat bikin kita kecanduan. Oke, ini pembahasan yang padat banget dan bisa langsung dipraktekin. Coba kita rangkum 4 poin terpenting. Pertama, dan ini yang paling mengubah cara pandang. Peluruhan itu pilihan, bukan takdir. Ingat angka 70% itu. Sebagian besar tanda-tanda penuaan bisa kita kendalikan. Kedua, cara Anda memilih pertumbuhan adalah dengan mengirim sinyal setiap hari. Lawan mode otomatis peluruhan dengan bergerak 6 hari seminggu. 4 hari kardio, 2 hari latihan kekuatan. Konsistensi mengalahkan intensitas sesaat. Ketiga, makan dengan strategi. Lawan resistensi anabolik dengan protein timing. Ingat target emasnya. Minimal 25 gram protein untuk wanita, 30 gram untuk pria di setiap sarapan, makan siang, dan makan malam untuk menekan tombol tumbuh. Dan yang terakhir, pilar yang sering tak terlihat tapi kuat banget, koneksi adalah kebutuhan biologis. Keterlibatan sosial itu sama pentingnya dengan apa yang Anda makan dan seberapa banyak Anda bergerak. Isolasi itu racun, koneksi itu obatnya. Rangkuman yang sangat kuat. Terima kasih atas semua wawasannya. Mungkin ada satu pemikiran terakhir ya, untuk Anda renungkan. Semua yang kita bahas ini, pada akhirnya bukan cuma tentang mencegah penyakit atau hidup beberapa tahun lebih lama. Ini tentang secara fundamental mengubah kualitas hidup di sepertiga akhir usia Anda. Lanjutkan. Pertanyaan yang ditinggalkan oleh materi ini untuk Anda bukanlah gimana cara saya bisa hidup sampai usia 80. Melainkan, apa yang akan Anda lakukan dengan energi, kekuatan, dan kejernihan pikiran di usia 80 yang rasanya masih seperti usia 50. Sebuah pertanyaan yang sangat kuat untuk direnungkan. Anda tidak sedang mempersiapkan diri untuk mati. Anda sedang mempersiapkan diri untuk sebuah kehidupan yang panjang, vibran, dan fungsional. Pikirkan tentang itu.